Wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Akhraj Ahmad bi isnadin hasan. Jadi dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apa-apa yang aku paling takuti atas kalian adalah syirik kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar apa? Ya la syarika lahu. Nah, ada la syarik. Jadi ada orang yang menuhankan selain Allah. Itu namanya syirik besar. Syirik kecil apa? Yaitu riya. Riya. Nah, riya itu adalah syirik kecil. Bagaimana kita ukur riya itu? Riya itu tidak bisa diukur dari apa yang kita lihat. Sifat riya itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kalau ada orang yang bersedekah kelihatan? Ya tidak apa-apa. Sirrau wa alaniyatan. Ma mimma anfaqu sirrau. Ada orang-orang yang tidak pernah rugi dalam perniagaan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dia sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Bukan terang-terangannya. Jadi sifat riya itu sebenarnya yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi bukan yang kelihatan ya. Jadi susah mengukurnya. Ada yang kelihatan itu karena orang itu syiar. Ada orang sholat, misalnya saya sering sholat itu pengen dilihat anak saya agar apa? Agar ikut. Apakah itu riya? Ya tidak. Itu syiar, mencontoh. Jadi sifat riya itu ada yang rahasia yang ada di dalam hati kita. Nah, jadi bukan dinilai ketika yang tampak. Jadi ada orang yang sedekah kemudian dia kelihatan, itu jangan dikatakan riya, jangan. Karena orang yang berinfak itu dia bisa secara rahasia dan juga bisa terang-terangan. Sirrau wa alaniyatan. Jadi secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi sifat riya ada di diri kita, hanya kita yang tahu. Ketika kita susah, ketika kita sulit untuk bisa mengeluarkan sifat riya yang ada di dalam hati kita, maka ketika kita susah, maka harus terdetik di dalam hati kita itu apa? Ya Allah, lindungi saya dari sifat riya. Setelah itu sudah sifat riyanya hilang. Apa yang kita nafkahkan, kebaikan yang kita tampakkan itu bisa dipastikan tidak ada riya, karena kita sudah berlindung. Jadi harus terdetik setelah itu. Jadi ya Allah, lindungi saya dari sifat riya. Ya kalau misalkan takut dilafalkan atau malu, maka jadi harus terdetik di dalam hati Allah. Jadi lindungi saya dari sifat riya. Jadi kalau sudah orang riya itu amal ibadahnya sudah hapus. Ya begitu. Jadi ada syirik besar menjadikan Tuhan selain Allah. Kalau syirik kecil yaitu sifat riya. Yang tahu adalah diri kita dan Allah. Selanjutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Muttafaqun alaih. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Thalathun. Idza haddatsa kadzaba. Jadi ketika ngomong, jika dia berbicara dia bohong. Dusta ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji mengingkari. Wa idza atumina khana. Dan apa? Dan jika diberi amanat dia berkhianat. Jadi munafik itu orangnya. Kalau sifatnya, perbuatannya adalah nifak. Nah, jadi nifak. Saya tulis ya di sini ya.
Ini yang pertama. Ini yang pertama nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Orang yang bersaksi, syahidah, waman syahidah. Jadi man syahidah wa'taqoda walam ya'mal. Jadi orang yang bersaksi dan orang yang yakin tapi dia tidak melakukan, namanya orang fasik. Orang yang bersaksi, orang yang melakukan tapi tidak yakin, tidak percaya, berarti orang munafik. Orang yang kosong dari syahadat, jadi orang yang tidak bersyahadat. Berarti kalau orang sudah tidak bersyahadat, nggak ada keyakinan dan nggak ada amalan. Berarti apakah? Ada orang yang bersaksi saja, tetapi tidak mengerjakan, tidak yakin. Apakah itu? Apa itu? Islam KTP. Islam KTP namanya. Hanya bersaksi saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam KTP. Jadi mungkin dia belum bersyahadat. Karena apa? Islamnya Islam keturunan. Itu ya. Jadi di sini yang dimasuk, yang termasuk tanda nifak, jadi munafik. Jadi munafik itu adalah orangnya, sedangkan perbuatannya adalah nifak. Yang mana? Yang nomor 2, dia bersaksi, mengerjakan tetapi tidak yakin. Dia bilang ya, tetapi setelah itu apa? Bohong. Atau dia sudah mengemban amanah, setelah itu apa? Berkhianat. Sudah melakukan kan? Jadi dia sudah mengemban amanah, tapi kemudian apa? Berkhianat. Nah, yang terakhir apa? Kita masuk yang mana ini? Jangan semuanya ya. Jadi jangan semuanya. Apakah yang keempat? Nah, jangan juga. Jadi, jadi ayatul munafiki salatun. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, ketika berngomong, berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji mengingkari. Dan ketika wa idza tumina khana, dan ketika diberi amanah dia berkhianat. Selanjutnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menghina orang muslim itu adalah kedurhakaan, dan membunuh orang muslim itu adalah kekufuran. Jadi seharusnya kita jangan menghina saudara kita yang muslim, karena ketika kita menghina saudara kita yang muslim itu akan apa? Mengakibatkan kita durhaka kepada Allah. Wa qitaluhu kufrun, dan sampai orang yang membunuh orang muslim itu menjadi kufur. Jadi kenapa ini hadis ini ada? Agar umat Islam itu kuat, agar umat Islam itu menjadi umat yang terbaik. Jadi sampai hari kiamat. Maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif menimpa saudara kita, menimpa kita sebagai umat Islam, jangan sampai dikerjakan. Apalagi percekcokan di antara kita. Itu kalau kita cekcok, yang umat yang lain senang deh. Jadi biar umat Islam itu hancur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna aqdabul hadith. Jadi iyyakum wadh-dhanna, jadi hindari kalian wadh-dhann, la tadhunnu bil muslimi syarran. Jadi wa adh-dhannu itu artinya la tadhunnu bil muslimi syarran. Jangan kalian bersuudzon. Bersuudzon apa? Berburuk sangka, menyangka jahat, jadi syarron, atau menyangka buruk. Hindari kalian wadhon, tentang buruk sangka atau menyangka jahat. Fa inna dhanna aqdabul hadith, karena sesungguhnya buruk sangka itu seburuk-buruk perkataan. Jadi jangan sampai berburuk sangka. Bahkan ke Allah pun dilarang
berburuk sangka. Ketika kita berburuk sangka kepada Allah, yang akan terjadi itu apa yang kita perkirakan, apa yang kita buruk sangkai. Jadi kita jangan berburuk sangka ke Allah, jangan berburuk sangka ke antar manusia. Wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Seorang hamba yang diberi Allah amanah menjadi pemimpin. Jadi yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Jadi dia diberi amanah oleh Allah menjadi pemimpin dan mempunyai rakyat. Yastar'ihi ra'iyah. Dia menjadi pemimpin yang akhirnya punya rakyat dia. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun. Dan ketika memimpin dia meninggal. Yamut. Yauma yamutu wa huwa ghashun. Itu hari kematiannya, waktu hari kematian dia menipu rakyatnya. Berbuat zalim kepada rakyat, li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Maka Allah haramkan bagi dia surga. Orang yang diberi amanah oleh Allah menjadi pemimpin, maka jangan sekali-kali kalian menipu rakyatmu. Jangan sekali-kali berbuat hal-hal yang menyulitkan rakyatmu. Maka segala apa yang kita pimpin itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Maka Allah haramkan ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Ghashun li ra'iyat illa harramallahu alaihi jannah. Allah akan mengharamkan bagi dia surga. Maka jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar membantu rakyatnya, mempermudah rakyatnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihim. Nah, ini berkaitan tadi. Jadi seorang hamba yang diberi Allah amanah memimpin, maka Rasulullah itu akan mendoakan, ya Allah, man waliya min amri ummati. Jadi siapa yang mengurus perkara umatku. Jadi seorang pemimpin yang mengurus perkara umatku. Kebetulan yang jadi rakyatnya adalah umat Islam. Fasyaqqa alaihim, dan pemimpin itu mempersulit rakyatnya, membuat susah alaihim. Jadi membuat susah atas rakyatnya. Fashkuk alaihim, maka sulitkan pemimpin itu. Jadi pemimpin yang membuat susah rakyat, kemudian membuat sempit rakyatnya, maka Rasulullah mendoakan sulitkan hidup dia. Jadi pemimpin yang seperti ini sama Rasulullah didoakan buruk. Fashkuk alaih, maka sulitkan pemimpin itu. Pemimpin yang suka menyengsarakan rakyat, sulitkan dia. Nah, ini doa Rasulullah kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, kepada pemimpin yang suka menyengsarakan rakyat, menyempitkan hidup rakyatnya. Wa anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ausini qala la taghdab faraddada miraran wa qala la taghdab, akhrajahu al-Bukhari. Jadi sesungguhnya ada seorang laki-laki, wahai Rasulullah, berikan kepadaku nasihat. Jadi kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Jadi setelah mendengar satu kata dari Rasulullah, dia bilang, jangan marah. Faraddada miraran, jangan marah. Jadi la taghdab, jadi Rasulullah tuh bilang jangan marah kamu. Akhirnya pria ini bilang jangan marah. Faraddada miraran wa qala, dan Rasulullah bersabda lagi, la taghdab, jangan marah. Jadi apa yang diwasiatkan Rasulullah sama pemuda ini betul-betul diresapi, betul-betul diucapkan, dan betul-betul diyakini dan dikerjakan. Maka jangan marah. Kecuali yang tadi ya Bu, ammarah bil khair, jadi menyuruh yang baik-baik. Jadi kalau orang suka tersinggung ketika nada kita tinggi, maka jangan gunakan nada tinggi. Tapi kalau ada seseorang yang sukanya itu merintah tetap pakai nada tinggi, ya jangan tersinggung. Jadi harus menghindar ya. Jadi kalau tidak siap dengan dia, maka harus menghindar. Tidur ya boleh. Itu ya. Wa an
Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Akhrajahu Bukhari. Dari Khawlah al-Ansariyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan yatakhawaduna, sesungguhnya jadi laki-laki yatakhawaduna fi malillahi, ada seorang laki-laki, ada laki-laki banyak di sini, menggunakan hartanya bukan di jalan yang benar. Jadi menghambur-hambur hartanya kepada suatu perkara yang tidak berguna, apalagi bighairi haqqin, apalagi menggunakan hartanya di jalan yang batil. Itu falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Jadi itu al hadits dalil annahu yahrumu ala man lam yastahiqu syai'an min malillah bi ayyakuna minal mudharif. Jadi kalau orang yang banyak hartanya, maka harta itu kalaupun mau dikeluarkan yang hak, jangan dikeluarkan ke sesuatu yang haram atau yang batil. Jadi fi malillah bi ghairi haqqin. Yatakhawad, orang yang menggunakan hartanya itu, harta itu sesungguhnya adalah milik Allah. Jadi hartanya Allah. Jadi ketika orang meninggal kemudian meninggalkan harta, maka yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita dan apa yang kita miliki itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ketika yang kita miliki, yang Allah amanahkan harta banyak, maka pergunakanlah di jalan yang hak, jangan dipergunakan di jalan yang batil. Ketika orang menggunakannya di jalan yang batil, falahumun nar yaumal qiyamah, dan bagi mereka